apa kabar? Kelas Sabtu. Sehat-sehat semua? Sehat-sehat insya Allah. Wih, Alhamdulillah. asik, asik, asik. Alhamdulillah. Kita senang banget nih ya ketemu lagi ya. Ah, Ya, mungkin di dalam suasana yang asik ini. Gitu. Mudah-mudahan semuanya pada sehat, tetap sehat teman-teman semua, pencapir dan semuanya tetap happy ya. Nah, saat episode kali ini kita akan bahas sebuah topik yang lagi hangat, cukup hangat, yaitu pemblokiran beberapa site oleh Kominfo. Ya, dan kita pengen bahas nih di sini apa namanya beberapa sudut pandang yang mungkin kelompok cepat juga pengen tahu dilihat dari beberapa sisi gitu. Nah, yang pertama adalah kita pengen tahu kenapa sih perlu sih gitu. Gitu. hmm. Mungkin Raki bisa cerita nih kenapa sih kita perlu untuk uh, ada pemblokiran itu apa sih gitu ya? Kenapa perlu Ya, dilakukan gitu? Sudut pandangnya seperti kayak gimana? Itu biar kita jadi punya perspektif juga nih kelompok capir. Ya. yes. Ya, tapi pertama disclaimer kalau gue bukan perwakilan Kominfo ya, Oh dan gue iya, bukan gue iya. bukan Oh iya benar juga berarti nih. Kita ini tuh adalah kita biar sama-sama ada perspektif, ada pandangan. Jadi kelompok iya capir juga kalau misalnya punya persepsi aja. views gitu atau pandangan ya boleh share di komen Silakan biar kita aja. bisa. Benar. Tapi memang kalau gue ini ya Bin ya, kalau Hmm, gue juga berpikir dari kemarin, kenapa sih hmm, kita bicara blokir gitu ya? hmm, Kenapa sih harus diblokir? Karena kalau kalau mungkin kita generasi yang mulai mulai hidup dari internet ya, generasinya generasi kita oh gitu. oke oke. Kita kan mulai hidup dengan Hmm, internet gitu ya, dari iya. zaman kita sekolah tuh kita mulai sudah Hmm, bersentuhan dengan internet. Dan internet itu jadi suatu ruang hmm, yang sifatnya bebas. hmm, Gitu. Itu yang selalu betul jadi masalah karena dari dulu internet itu dianggap adalah sebagai ruang yang bebas di mana betul kita bisa berekspresi dan kita nggak suka kalau kebebasan itu dibatas-batasi lah kira-kira betul gitu. betul betul. Dari dulu kan kita punya punya semangat yang begitu ya, makanya Hmm, internet itu di zaman dulu kita baru-baru mulai hmm, punya akses ke internet, kita juga harap kebebasan ini bisa terus terjaga lah. hmm, Nah, cuman memang masalahnya pada saat di kondisi sekarang di mana internet sama real life dengan digital life gitu ya, real hmm, life dengan internet life ini udah hmm, hampir apa sama gitu ya. Kalau lo hmm, lihat sekarang pengguna internet tuh ada 5 miliar orang di dunia dengan hmm, jumlah persentasenya itu tuh 63%. Artinya sebenarnya sekarang udah makin lebih banyak hmm. pengguna internet daripada tidak sama sekali tidak menggunakan Oh, internet. oke. Nah, artinya sebenarnya ruangan yang tadinya bebas yang hanya Hmm, bisa diakses oleh segelintir orang ini hmm, sudah menjadi ruang publik gitu kan. hmm, Kalau gue ngelihatnya gitu. Jadi memang fenomenanya juga berubah. hmm, Fenomena dulu sama fenomena sekarang. Dulu gue pernah ada forum-forum juga sama hmm, kementerian, sama hmm, regulator gitu ya, bicara masalah kenapa harus diatur, kenapa kenapa harus diatur, kenapa yang ini diatur, yang itu tidak diatur gitu. hmm. Jadi kita Jadi tuh ada yang diatur, ada yang tidak diatur gitu. iya gitu. Hmm, Termasuk bicara masalah internet. Poinnya hmm, regulator sebenarnya simpel. Eh, ruangan ruangan-ruangan itu sebenarnya adalah kebebasan hak asasinya orang gitu ya untuk hmm, bisa eh, berekspresi dan segala macam. hmm, Tapi pada saat jadi gini, kalau tidak mau diatur pemerintah, maka hmm, aturlah sendiri. Ngerti nggak maksudnya? hmm, Kalau lo mengaturnya sendiri, gitu ya. Kalau ada norma yang diatur di sana, gitu ya, dan hmm, itu tetap aman, maka pemerintah nggak akan ikut campur. Gitu. Problemnya, kalau ruangan ini tidak diatur, maka jadinya berantakan, jadinya chaos, hmm, jadinya hmm, merugikan. Gitu. Kira-kira hmm, begitulah. Nah, balik lagi ke cerita bahwa pengguna internetnya makin banyak di Indonesia sendiri sekitar 80-an% atau hampir 200 juta orang sekarang pengguna internet di pengguna Indonesia. internet ya luar biasa ya. Pengguna internet di Indonesia. Nah sekarang kalau sampai ada apa-apa di internet, maka dampaknya udah nggak kayak dulu lagi Hmm, gitu. Artinya kan kalau dulu segelintir orang, anak-anak muda gitu ya, atau udah hmm, awal-awal early career yang memang punya iya. idealisme, mereka Hmm, main-main lah di internet dengan hmm, kebebasannya. Sekarang kita bicara mulai dari anak yang baru
apa namanya mulai bisa Hmm. pencet-pencet itu udah Hmm. ngakses internet gitu ya, sampai Hmm. orang yang udah sangat senior itu Hmm. dia bisa ngakses internet. Jadi Hmm. internet sekarang udah punya semua orang gitu. Hmm. Nah, itulah pada saat itulah artinya kalau sampai ada apa-apa di internet dampaknya jadi luar biasa sekali. Nah, Hmm. kita sekarang bicara kalau bicara konteks negara gitu ya. Hmm. Kalau kita lihat di Cina sebenarnya ya, pengaturan itu udah malah lebih lama lagi daripada kita. Iya. Cina tuh udah duluan ngeblokir Facebook dan segala macam Hmm. dengan pertimbangannya. Ya, tapi Cina kan sosialis gitu ya, Hmm. komunis gitu. Hmm. Well, ngelihatnya sih sebenarnya gue bukan masalah sosialis. Sosialis in a Hmm. way artinya kan apa namanya dia punya kepentingan yang dia lindungi lah. Iya. Kepentingan warganya atau Hmm. kepentingan idealismenya dia, ideologinya dia yang Hmm. dia lindungi dari pengaruh yang terlalu bebas dari internet. Iya. Oke, gitu. Itu yang kita coba pahami konteksnya. Nah, sekarang Indonesia. Indonesia negara demokrasi, gitu ya, negara Hmm. Pancasila gitu ya. Hmm. Kita punya rakyat yang hidup di dunia, di dua dunia kalau menurut gue sekarang. Semua orang hidup di dunia Hmm. real sama di dunia internet. Gitu. Hmm. Nah, sekarang perannya negara, perlu nggak sih negara punya peran di dunia internet? Kan gitu masalahnya. Hmm. Nah, kalau dulu dunia internet tuh ya lo terputus sekali sama dunia real. Hmm. Internet real. Hmm. Sekarang dunia internet itu atau digital ini Hmm. hampir tidak ada batas dengan dunia real. Real. Hmm. Karena lo bertransaksi di sana, lo membuat agreement di sana, ya Hmm. kan? Gitu lo Hmm. melakukan banyak hal di sana. Sehingga mau nggak mau, memang si dunia internet ini adalah cerminan juga dari dunia kehidupan kita Hmm. sebagai Hmm. Hmm. bernegara gitu ya. Nah, Hmm. itulah yang menurut gue menjadi alasan kenapa harus mulai diatur gitu. Makanya Hmm. keluar undang-undang ITE dan segala macam. Nah, Hmm. kalau kita bicara konteks hari ini bicara Hmm. soal pemblokiran, maka kita bicara istilahnya PSE. Hmm. Itu kan istilah yang rame ya, Iya, selalu iya. ngomongin Apa sih Ki PSE, PSI itu? PSE. Nah, Panjangannya? PSE itu kepanjangan dari penyelenggara sistem elektronik. Hmm. Undang peraturan pemerintahnya sendiri atau undang-undangnya dia mengacu pada undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Keluarlah beberapa peraturan pemerintah gitu ya, kalau nggak salah sejak 2012 kalau nggak salah atau Hmm. 2010 gue lupa, itu yang ngatur mengenai PSTE, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik gitu. Hmm. Jadi diatur nih kalau lo menyelenggarakan sistem dan transaksi elektronik yang punya dampak besar ke publik, Hmm. maka lo harus ikutan aturan, termasuk salah satunya proses pendaftaran dan pengawasan yang dilakukan oleh Kominfo gitu. Nah, Hmm. dan kembali lagi ya, tujuannya adalah untuk protecting the citizen, gitu, Iya. memproteksi masyarakat. Jadi, Hmm. kenapa perlu daftar gitu ya? Karena kalau lo nggak daftar, sebenarnya pemerintah nggak bisa lakukan apa-apa tuh terhadap Hmm. sistem itu. Nah, kalau kita Oke. lihat kondisi realnya ya, sekarang Hmm. kenyataannya, berapa banyak sih kasus penipuan di internet? Hmm. Besar sekali. Dan Hmm. sebanyak-banyaknya kasus penipuan di internet itu, tidak banyak juga yang bisa dihandle oleh pemerintah atau Hmm. ditindaklanjuti oleh pemerintah. Kenapa? Karena tidak terdaftar Hmm. gitu. Jadi kalau lo nggak terdaftar, secara legal pemerintah nggak punya kuasa sebenarnya sama dia. Hmm. Ya kan? Dia melanggar sesuatu. Kalau Hmm. terdaftar dan melanggar, maka bisa dicabut pendaftarannya. Kalau dicabut pendaftarannya, maka lo nggak boleh beroperasi di Indonesia. Gitu kira-kira. Hmm. Gitu. Makanya didorong semua untuk didaftar. Tujuannya sebenarnya untuk melindungi masyarakat. Kalau gue lihat yang Hmm. positifnya ya, gitu. Iya. Gitu. Sehingga memang kalau bicara kebebasan, ya memang kita udah harus shifting gitu. Bicara Hmm. kebebasan tuh sekarang karena gini, karena sekarang nggak cuman kita-kita doang yang akses internet gitu ya. Iya. Sehingga kebebasan itu harus dikelola gitu. Hmm. Kalau di Pancasila kan bicara kebebasan yang bertanggung jawab ya Hmm. istilahnya. Jadi Hmm. harus bebas-bebas tapi lo harus bisa bertanggung jawab. Nah, Hmm. sekarang kalau bicara bertanggung jawabnya gimana caranya lo bertanggung jawab? Kalau lo tidak punya kekuatan hukum di sana Hmm. Hmm. gitu kan. Itu yang Oke. sebenarnya coba coba diatur. Makanya Oke. harus didaftar, harus bilang Hmm. bahwa harus apa menunjukkan bahwa memang mereka apa namanya ya pengelolanya siapa pendaftar kan Hmm. sebenarnya gitu ya. Iya. Hmm. Kenalan nih ibaratnya Hmm. pemerintah sama si Hmm. penyelenggara. Siapa sih yang punya Hmm. gitu, Hmm. websitenya di mana sih, lokasi lo di mana sih, Hmm. Hmm. lo punya nggak sih orang IT yang ngelola gitu, atau Hmm. jangan-jangan Hmm. lo cuman
lalu nggak punya misalkan orang IT yang gitu-gitu lah. Gitu. Pendaftaran Hmm. tuh sebenarnya proses kenalan tadi. Sehingga apa? Hmm. Sehingga di Kominfo punya nih daftar sekian banyak sistem yang digunakan secara publik. Oke, Itu sih oke. Bin, Iya, kira-kira iya. Bin kalau bicara ininya Jadi konteksnya. ada konteks ini ya. Karena juga kan beragam respons ya yang Iya, muncul gitu. Yang pertama juga ada diskusinya itu adalah mengenai kayaknya apakah tepat atau enggak ini proses yang misalnya kemarin pemblokiran, karena banyak ada pihak-pihak yang udah menggunakan internet dengan ya untuk banyak lah berkarya gitu ya, terus kayak gitu membuat mereka jadi aksesibel juga ke luar Indonesia misalnya gitu ya. iya, Jadi mungkin tools-toolsnya dipakai untuk mereka ya event untuk kerja di dalam ini, dan ketika itu akhirnya diblokir, itu jadinya jadi kontraproduktif dirasakannya iya, gitu ya. Nah, kalau di sini kan sebenarnya ada semangatnya, kan semangat untuk meregulate, semangat untuk justru ngejagain gitu. Tapi di satu sisi beberapa apa namanya dampaknya juga ada yang merasakan dampaknya, jadi ini jadi ya kontraproduktif terhadap kita gitu. Jadinya malah ada perspektif bahwa kayak kayak menghambat justru gitu, hmm, menghambat dari expansion, menghambat dari grow dari orang-orang gitu. Nah, mungkin um, apakah apa ya, maksudnya mungkin caranya atau misalnya capacity dalam dalam controllingnya itu gimana ya mungkin pada saat ini ya, sehingga um, apa ya, jadi ini lebih si niatan itu tuh teraplikasi dengan baik lah gitu ya. Jadi untuk iya. meregulate rather than terasa menghambat gitu. Ya, kalau menurut gue sih balik lagi ya. Kalau kalau bicara cara memang kita bisa diskusi apakah tepat atau enggak dengan Ya. cara seperti ini. Kan kalau orang-orang yang lebih liberal seperti Hmm. pengguna internet seperti gua gitu misalnya, Hmm. mungkin gua akan prefer kenapa nggak lo kasih cap aja mana yang terdaftar, mana yang tidak terdaftar. Jadi Hmm. orang yang menggunakan dia juga sadar betul bahwa dia tidak dilindungi apa-apa oleh pemerintah Hmm. karena dia menggunakan layanan yang tidak terdaftar di pemerintah Republik Hmm. Indonesia. Kalau Ya. menurut gue itu nggak apa-apa. Cuman Ya. gue yakin pemerintah juga punya pertimbangan tertentu karena nggak Hmm. banyak atau masih banyak warga di Indonesia yang masih tidak cukup literasinya untuk bisa Betul, betul, paham masalah betul. terdaftar, tidak terdaftar, berizin atau tidak berizin. Jadi Hmm. sehingga keputusannya tutup aja yang tidak terdaftar Iya. atau blokir aja yang tidak terdaftar. Hmm. Kalau menurut gue gitu. Nah, kalau bicara cara pasti akan debatable untuk Iya. orang-orang yang paham seperti kita, yang Hmm. teredukasi cukup baik seperti Lebih kita, mending lah mungkin ya. iya, mendingan Hmm. lu batasin aja atau kasih Hmm. kasih tahu aja ke gue. Gue cukup tahu kok mana yang Hmm. terdaftar, mana yang enggak. Jadi gue bisa Iya. kira-kira misalkan Google tidak terdaftar loh di pemerintah misalkan. Hmm. Jadi kalau gue mau bertransaksi, gue akan pikir-pikir. Mungkin gue tidak akan bertransaksi kalau gue orang yang Hmm. sangat menghindari risiko ya. Gue Hmm. nggak mau tuh bayar langganan Google atau segala macam. Karena kalau ada apa-apa, pemerintah nggak bantuin gue. Gitu kan. Hmm. Tapi mungkin ada orang-orang yang lain yang lebih Hmm. ngambil risiko, nggak apa-apa lah, dia tidak terdaftar, gue Hmm. mau transaksi, tapi transaksi gue nggak mau terlalu banyak, gitu. Misalkan Hmm. 500.000, bayar 500.000 sebulan, nggak apa-apa. Gitu. Karena ada juga yang Hmm. kayak gitu punya pendapat. Iya. Jadi, kalau mau bicara kebebasan, mungkin akan lebih Hmm. pas seperti itu. Tapi balik lagi, pasti konteksnya, bicara konteksnya Indonesia, Iya. bicara literasi, tingkat Hmm. pendidikan, dan segala macam, kita memang masih susah untuk Hmm. menerapkan yang seperti itu. Gitu sih, Bin. Iya. Iya. Kalau kalau menurut gue ya gitu itu yang Iya. terjadi sebenarnya. Karena ini sangat menarik ya, seperti menarik banget ya topik ini ya, seperti kelas satu selalu menarik ya. Ya, Karena ya mungkin tadi itu juga ya, literasi banyak lah kan, kita gap literasi udah seperti kita bahas tuh panjang ya. Literasi dari sisi membaca aja, belum lagi digital literasi mungkin juga susah juga, lebih iya. lebih panjang juga ya Oh gitu ya, panjang, panjang ya banget, lebih panjang panjang besar panjang. gitu. Terus udah gitu, jadi karena cuman si spirit ini juga mungkin kayaknya perlu kita kita share juga ya, bahwa uh, bahwa ada uh, ini tuh ada upaya yang untuk protecting citizen gitu misalnya gitu ya. Iya, Itu iya, juga perlu, menurut gua perlu secara balance di share gitu ya, maksud gua. Jadi oh ini betulnya seperti itu sih. iya, Maksudnya muncul dan itu tentunya itu, dan juga tentunya juga caranya atau misalnya jadi diskusinya tuh lebih sehat sih menurut gua, untuk kita gimana nih cara yang akhirnya jadi
jadi lebih baik gitu ya. Karena Iya, tentunya kalau misalnya kita apa namanya ini aja apa namanya kan kita maksudnya bisa apa sih sebenarnya yang pas kayak misalnya lu tadi cerita mungkin dicap nih kayaknya bisa lebih mending gitu. Kan orang tahu siapa yang ngecap, ngeceknya gimana, apakah orang mau ngecek gitu-gitu juga kan jadinya apa namanya jadi sesuatu yang mungkin kita perlu share dan iya, educate gitu. Jadi I think ini juga sebuah ini ya apa namanya sebuah realization mungkin ya bahwa hmm, internet untuk kita ini kita juga perlu naik kelas ya, maksudnya step up juga ya. Internet bukan lagi sesuatu yang kayak lu bilang tadi gitu ya, misalnya dulu kan misalnya semuanya apa ini sebuah alat yang totally new gitu apa segala macam. Sekarang tuh udah semuanya pakai dan hmm, hmm. penggunaannya resiko penggunaan oleh boomer misalnya atau anak-anak yang baru banget itu kan juga jadi risk yang perlu Iya. kita perlu di manage juga nih sama si sama Perlu si di sama manage benar. sama pemerintah sama ya mungkin sama pemerintah juga dan sama kita juga gitu Hmm. sama dan kita juga sebagai pengguna yang mungkin ada di tengah-tengah dan mungkin lebih terpapar sama harusnya seperti gimana Ada gitu. satu hal juga, Bin. Hmm. Kemarin tuh sempat dikomparasi antara Hmm. antara situs yang diblokir Hmm. sama situs judi online Ya yang betul. tidak diblokir. Iya. Ini yang perlu perlu teman-teman semua juga paham. Ini Hmm. tuh belum apa namanya? Kominfo itu menjalankan peraturan pemerintah bukan bukan polisi norma ya. Hmm. Itu beda hal gitu antara apa yang Hmm. dilakukan masalah Ah. pemblokiran Hmm. Hmm. ini tuh bicara masalah terdaftar tidak terdaftar. Jadi belum Hmm. bicara bahwa apakah si situs judi online ini Hmm. punya norma yang baik atau tidak atau Iya. melanggar peraturan atau tidak. Itu bukan Hmm. tugasnya Kominfo untuk bisa Hmm. nutup, setahu gue ya, Iya. sepemahaman gue. Tapi Hmm. kalau lu bicara illegal business yang running Hmm. over di internet, maka pastinya ada penegak hukum yang punya tanggung Hmm. jawab untuk nyelesain masalah itu gitu. Hmm. Jadi kasus blokir ini bicara masalah terdaftar tidak terdaftar. Kalau lu tidak terdaftar Hmm. dan lu banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, itu yang diblokir. Hmm. Gitu kira-kira. Oke. Nah ini menarik juga nih Ki, menarik juga. Ini Hmm. karena kan muncul juga diskusi seperti kayak gitu ya. Jadi ini Iya, Mak, dan ini juga mungkin bertahap juga kali ya. Pertama daftar dulu gitu. Setelah daftar kan akhirnya bisa iya, terkontrol kan. Loh ini yes, ternyata betul. bisnisnya begini nih gitu ya. Mungkin akhirnya bisa Iya, jadi ini. Kalau enggak, ya mana kita bisa tahu daftar juga enggak. Ini ilegal iya, atau enggak betul. gitu ya. Karena kan di Iya, dunia ini banyak banget yang kita akses dan mungkin satu juga pengen pengen ini kali ya Ki ya. Ada indikatornya kan kalau sesuatu itu misalnya sebuah site itu misalnya banyak melakukan transaksi itu seberapa banyak sih atau sehingga dia tuh harus daftar gitu di sebuah tempat. Kayak misalnya kita mendaftar ya anything lah ya. Maksudnya hmm, hmm, apakah ada hmm. dari sisi jumlah finansial, Pengunjung. jumlah pengunjung misalnya atau jumlah uang yang beredar dan digunakan transaksi transaksi keuangan yang ada di situ gitu. Ada nggak ya ininya yang jadi pertimbangan? Ya, jadi kalau menurut gua sih ini belum bahkan belum bicara sampai ke transaksi ya. Ini baru Hmm. bicara sampai kalau kalau menurut pendapat gua kalau kalau nggak salah di Hmm. peraturan pemerintah atau Permen Hmm. Kominfo mengenai PSE ini kan bicara masalah sistem publik ya, sistem yang Hmm. digunakan oleh publik. Hmm. Jadi kalau kita mendefinisikan sistem publik itu kan artinya kita bicara sebenarnya akses ya. Iya. Ini bukan bicara transaksi tapi bicara akses. Oh, Jadi oke. bicara mungkin kalau tadi kasusnya yang tadi adalah bicara berapa banyak sih yang melakukan akses ke suatu Iya, sistem iya, tersebut, iya. suatu website tersebut gitu Hmm. ya. Nah itu yang sebenarnya mungkin menjadi indikator pertama gitu ya, masalah perlu Hmm. daftar atau tidak perlu daftar. Hmm. Jadi jumlah aksesnya ya. Jumlah akses. Tentu kalau Hmm. mau bicara jumlah transaksi dan segala Hmm. macam itu pasti bisa kelihatan gitu ya. Hmm. Karena selama dia terhubung dengan payment system yang ada di Indonesia pasti kelihatan lah Hmm. gitu bahwa Hmm. berapa banyak sih dia lakukan transaksi Hmm. melalui itu gitu. Hmm. Itu sih kalau menurut gue. Oke, oke, oke. Jadi ada ya. Sementara mungkin pada sekarang akan mungkin bertahap juga ya. Kalau misalnya gue dengar ini jadi Bertahap. kayaknya ada lihat dulu, lihat. Ini Ya, salah satu upaya juga biar kita sebagai negara itu juga mulai berdaulat. berdaulat. Nah, karena ini ada banyak juga nih diskusi mengenai perspektifnya gitu kan. Ini perspektifnya dari kedaulatan, bisa juga ada perspektifnya dari sisi Ya, supporting citizennya juga nih untuk bisa berkembang gitu kan. Karena kan di satu sisi kita
merasa orang-orang tuh ya udah kita perlu 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 istilahnya dalam ya perlu berkembang, perlu maju juga, kita perlu akses keluar juga, kita perlu marketnya juga, kita perlu 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 bukan cuma di Indonesia aja misalnya atau ya atau apalah gitu. Terus satu sisi juga ada kedaulatan gitu. Ini Ya, menarik jadi banget nih. jadi menurut gue memang masalah utamanya adalah benar masalah cara dan masalah komunikasi ya, Bini. Mm, mm, Itu kan mm. selalu jadi kendala menurut gue Iya, di iya. Indonesia nih. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dan regulator tuh kadang memang komunikasinya Oke, oke. tidak cukup bagi masyarakat gitu lah Hmm, hmm, kira-kira. hmm. Menarik sekali nih ya Kom Pencapir ya. Ini jadi sebuah kerangka yang menarik dan kayaknya beberapa hal tuh kita bisa mencoba untuk melihat si perspektif-perspektif yang berbeda ini nih karena juga kita biar kita juga mempunyai at least kalau punya ada opini kita juga melihat juga perspektifnya kenapa gitu Iya, ya. Gitu jadi perspektif mungkin tadi dari apa namanya perlindungannya juga perspektif kedaulatan misalnya juga perspektif mungkin security mungkin gitu ya data apa segala macam gitu ya iya selain benar. juga kita lihat juga perspektif growth globalisasi gitu ya dan akselerasi perkembangan orang gitu. Jadi perkembangan orang dan bisnis yang ada di Indonesia untuk bisa jadi um, maju juga dan semakin maju dan terdepan gitu ya semakin di depan semakin di depan nih dan menggunakan internet itu jadi tools untuk itu gitu. Nah, kalau mencapir, silakan ini karena topiknya menarik, share juga nih pandangannya di komen ya. Mungkin Ya, perspektifnya seperti kayak gimana gitu. Jadi kita bisa ada pandangan juga dan kita dari kelas satu selalu pengen untuk biar kita ada some insight juga nih. Jadi bisa jadi pertimbangan dan mungkin kita kalau misalnya Raki tadi cerita cara dan komunikasi mungkin ya kita bisa bantu juga nih gimana nih kita bisa juga untuk memberikan perspektif ini sehingga uh, kita bisa sama-sama maju bareng nih gitu. Jadi dari sisi mungkin regulasinya dan itunya juga maju dan juga dari sisi si growth untuk bisnis juga bisa maju dan kita karena ini kayaknya nggak bisa cuman kita perlu bareng-bareng ya. ngurusin ini sih gitu ya. Partisipasi aktif gitu. Gitu teman-teman untuk diskusi kita di kali ini ya silakan sekali lagi teman-teman untuk bisa untuk bisa kasih comments dan biar kita bisa ada discussion dan siapa tahu jadi perspektif dan referensi juga nih untuk Yes. kedepannya. Oke, sampai ketemu di kelas Sabtu berikutnya. Bye bye. Bye.